Nama saya Kiki Rahmedis Tepu dengan NIM 23012. Nama saya Nazwa Nasya Syahri dengan NIM 23013. Nama saya Frina Olesatifa dengan NIM 23014. Nama saya Najwa Dea Syabrina dengan NIM 23035. Nama saya Najwa Aisyahwina dengan NIM 23048. Dan saya Najwa Putri Adawiyah dengan NIM 23079. Organ-organ dalam tubuh dapat bekerja secara teratur dan selaras karena adanya sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri atas sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Sistem saraf tersusun dari berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Dalam tubuh, sel-sel saraf saling berhubungan untuk memindahkan impuls listrik dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Seluruh sel-sel saraf saling bekerja sama dalam pengaturan kerja alat tubuh. Sel saraf atau neuron adalah sel-sel yang bermuatan listrik dengan serabut-serabut mirip benang yang menghubungkannya dengan bagian-bagian tubuh atau dengan sel-sel saraf lain. Sel saraf memiliki struktur seperti pada pantom neuron berikut ini. Struktur neuron yang pertama ialah dendrit. Dendrit berasal dari bahasa Yunani yaitu dendron yang artinya pohon. Dendrit merupakan cabang dari neuron yang berfungsi untuk menerima sinyal, memproses sinyal, dan mengirimkan sinyal. Sinyal yang masuk ke dalam dendrit dapat berupa eksitatorik dan inhibitorik. Sinyal eksitatorik merupakan sinyal yang dapat membuat neuron menyala karena menghasilkan impuls listrik. Sedangkan sinyal inhibitori ialah sinyal yang menghalangi neuron untuk menyala atau disebut juga sinyal penghambat. Sinyal yang diterima dendrit berupa neurotransmitter yang diterima duri-duri dendritiknya. Neurotransmitter yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Sinyal eksitatorik biasanya dibawa oleh neurotransmitter rangsang seperti glutamat, sedangkan sinyal inhibitori biasanya dibawa oleh neurotransmitter penghambat seperti asam gamma aminobutyric atau GABA. Setelah sinyal diterima, dendrit kemudian akan memproses sinyal tersebut. Sinyal eksitatori dari neurotransmitter rangsang yang diterima dendrit menyebabkan saluran ion bermuatan positif terbuka, sehingga muatan positif seperti Na positif dan Ca positif masuk ke dalam sel dan membuat sel mengalami depolarisasi. Sedangkan sinyal inhibitori dari neurotransmitter penghambat yang diterima oleh dendrit menyebabkan saluran ion bermuatan negatif seperti Cl negatif terbuka. Ion klorida membawa muatan negatifnya ke dalam sel dan menyebabkan potensial membran sel menjadi lebih negatif atau hiperpolarisasi. Dan fungsi dendrit yang terakhir adalah mentransfer sinyal yang telah diterima dan diproses oleh dendrit, kemudian akan ditransfer ke dalam badan sel. Struktur neuron yang selanjutnya ialah badan sel. Badan sel juga dikenal dengan soma, adalah bagian utama dari sel saraf. Soma adalah bagian yang mengandung inti sel atau nukleus dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Setelah itu, fungsi penting lainnya dari badan sel adalah untuk memproduksi neurotransmitter.
Selanjutnya, nukleolus atau inti sel adalah sitoplasma dari badan sel yang terdapat di dalam badan sel. Di dalam nukleus lagi terdapat nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk mensintesis protein. Fungsi nukleus adalah sebagai pengaturan kegiatan sel yang berperan untuk pengaturan dan pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penyaluran dari badan sel. Akson ini mirip seperti dendrit, namun bedanya akson hanya satu buah dan berukuran lebih besar dan lebih panjang. Akson bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Akson berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Selaput atau selubung melin. Selaput atau selubung melin adalah selaput atau pembungkus neurit. Selubung melin tersusun dari lemak. Selaput melin ini memiliki segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen. Tersebut disebut dengan nodus Renvier. Fungsi selubung melin adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls atau rangsangan dan mempercepat hantaran impuls yang masuk. Struktur neuron yang selanjutnya adalah sel Schwann. Fungsinya memberikan lapisan isolasi pada saraf. Saraf yang membantu mengisolasi impuls saraf dan mencegah kebocoran sinyal listrik ke lingkungan sekitarnya. Bagian neurit yang tidak terbungkus selubung myelin disebut nodus Renvier yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Ketika di neurit, impuls menjalar ke nodus Renvier, kemudian meloncati selubung myelin. Hal ini terjadi karena selubung myelin bersifat sebagai isolator impuls. Loncatan impuls tersebut mempercepat gerakan impuls. Sel-sel saraf berhubungan membentuk suatu simpul saraf yang disebut dengan ganglion. Antara neuron satu dengan neuron yang lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Otak merupakan pusat sel saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar, cerebrum, otak depan diencephalon, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebrum, pons Farolli, dan medula oblongata. Cerebrum terdiri atas 2 belahan, setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis sebagai pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Yang kedua, lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan, lobus temporalis sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecapan, serta lobus parietalis sebagai pengatur perubahan pada kulit dan otot. Otak depan atau diencephalon terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Hipotalamus berperan dalam pengaturan rasa lapar dan haus. Otak tengah disebut juga dengan mesencephalon. Otak ini terletak di dalam batang otak, yaitu di antara otak depan dan otak belakang. Otak tengah merupakan bagian terkecil dari batang otak dengan ukuran hanya sekitar 1,5 cm. Secara umum, fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta pengaturan pergerakan mata. Selain itu, otak tengah ini juga memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Selanjutnya, dilihat dari strukturnya, otak tengah memiliki 3 bagian dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada tektum. Tektum terletak di bagian atas otak tengah.
yang disusun oleh dua tonjolan bernama superior colliculi dan inferior colliculi. Superior colliculi berperan dalam proses penglihatan, sedangkan inferior colliculi lebih kepada proses pendengaran. Yang kedua ada namanya tegmentum. Tegmentum terletak di dalam tektum. Tegmentum ini terdiri dari saluran serat dan 3 bagian yang dibedakan oleh warna, yaitu nukleus merah, periquenduktal abu-abu, dan substansi nigra. Nukleus merah berperan dalam koordinasi informasi sensoris. Periquental abu-abu berperan dalam menekan rasa sakit, sedangkan substansi nigra lebih terlibat dalam mediasi gerakan dan koordinasi motorik. Yang ketiga itu ada pedunculus cerebri. Fungsi otak tengah bagian pedunculus cerebri ini adalah sebagian jalan utama yang membawa dan menghantarkan sinyal dari bagian terluar tubuh ke bagian lain sistem saraf pusat. Selain itu, bagian otak tengah ini juga berperan penting dalam koordinasi gerak tubuh. Nah, ini namanya cerebellum atau otak kecil, terletak tepat di bawah posterior cerebrum atau otak besar, yang merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak, serta posisi tubuh. Setelah itu ada yang namanya pons faroli atau jembatan farol, yang berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh, serta menghubungkan cerebrum dengan cerebellum. Setelah itu ada namanya medula oblongata, yaitu sumsum lanjutan, yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan medula spinalis, yang berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernapasan. Setelah itu, di lanjutan medula oblongata ada namanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang, yang merupakan bagian luarnya atau tepinya itu berwarna putih atau nama lainnya substansi alba, sedangkan bagian dalam medula spinalis itu berwarna abu-abu atau nama lainnya substansi grisea, yang berfungsi mengantarkan impuls dari dan ke otak serta mengendalikan gerak refleks. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan saraf pusat. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan berjumlah 31 pasang. Terjadinya gerak sadar dan gerak refleks. Tubuh kita dapat melakukan gerakan karena adanya hantaran impuls oleh sel-sel saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar adalah gerakan yang secara sengaja dilakukan oleh tubuh sesuai dengan perintah otak. Contohnya seperti melangkah kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyatu. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks merupakan respon otomatis beberapa otot terhadap rangsangan tanpa melibatkan kesadaran dan menghasilkan respon langsung atau spontan dari otot dan kelenjar. Contohnya seperti terjadi ketika kaki menginjak aspal yang panas, maka akan otomatis terjadi pergerakan cepat mengangkat kaki. Kedua gerakan tersebut memiliki mekanismenya masing-masing. Pada gerak sadar, mekanismenya yaitu impuls atau rangsangan menuju ke reseptor alat indera, lalu reseptor alat indera menyampaikan rangsangan atau impuls tersebut ke neuron sensorik, dan neuron sensorik akan meneruskan rangsangan tersebut ke otak. Otak akan menerjemahkan rangsangan tersebut dan diberikan ke neuron motorik, lalu neuron motorik akan menyampaikan hasil terjemahan rangsangan tersebut ke efektor dan terjadilah gerakan. Yang kedua, mekanisme gerak refleks. Impuls atau rangsangan menuju ke reseptor alat indera, lalu menyampaikan rangsangan tersebut ke saraf sensorik.
dan saraf sensorik akan meneruskan rangsangan tersebut ke sumsum tulang belakang. Lalu di sumsum tulang belakang akan menerjemahkan hasil rangsangan tersebut dan menyampaikannya ke neuron motorik. Dan neuron motorik akan menyampaikan hasil terjemahan tersebut ke efektor otot dan terjadinya suatu gerakan. Ada dua prinsip penghantaran impuls, yaitu melalui neuron dan melalui sinapsis. Yang pertama, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan tersebut dinamakan polarisasi. Ketika menerima rangsangan berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah bermuatan listrik negatif ke daerah bermuatan listrik positif. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak. Pesan kemudian diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang sehingga timbul tanggapan atau respon. Respon diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. Selanjutnya saya akan membahas tentang penghantaran impuls saraf melalui sinapsis, yaitu hubungan antara akhir saraf dengan permukaan sel yang lain atau sel saraf. Apabila impuls saraf sampai ke akhir saraf, ia akan merangsang pelepasan bahan kimia yang dikenali sebagai neuron transmitter ke ruang sinapsis. Neuron transmitter akan bergerak ke sel saraf berikutnya dan memicu terbentuknya potensial aksi pada sel saraf tersebut. Baik, selanjutnya, jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikalan menuju membran prasinapsis tersebut karena pengaruh CA2 positif akan masuk ke bonggol sinapsis, yang mana vesikal tersebut akan melepaskan zat neuron transmitter. Zat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Neurotransmitter menerima impuls dan akan berdifu melewati celah sinapsis selanjutnya. Neuron transmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Nah, sistem koordinasi yang kedua adalah sistem endokrin atau hormon. Di dalam tubuh, pengaturan kadar gula darah, tekanan darah, dan kerja jantung terjadi secara otomatis. Pengaturan ini ternyata dilakukan oleh kerjasama antara sistem saraf dan sistem endokrin. Namun, antara sistem saraf dan sistem endokrin memiliki beberapa perbedaan. Sistem endokrin disebut juga sebagai sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Nah, sekret dari kelenjar endokrin inilah yang dinamakan hormon. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostatis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Seperti kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon pertumbuhan yang terletak di otak. Ada juga pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Setelah itu ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid. Dan ada testis yang menghasilkan hormon testosteron dan androgen, serta ovarium yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Adapun alat-alat penyusun sistem indera manusia terdiri atas mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Pada mata terdapat sel-sel saraf penerima rangsangan cahaya yaitu fotoreseptor. Pada telinga terdapat sel-sel saraf penerima rangsang suara yaitu fonoreseptor. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik yaitu mekanoreseptor. Pada hidung, serabut-serabut saraf penciuman terdapat pada bagian atas laput, lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori yang berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Dan pada lidah, merupakan indera pengecap yang dapat merasakan pahit, asam, manis, dan asin. Setiap bagian lidah peka terhadap rasa tertentu.